Alfidiat Moko di Try It, Let's Eat. Pastinya hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kaulah muda, hari ini spesial banget karena di depan kita ini sudah banyak banget ya makanan-makanan khas dari Sumatera Barat. Kalian pasti udah tahu ya, di sini memang banyak banget rumah makan Padang di seluruh Indonesia. Jadi kalian mungkin udah familiar nih beberapa menu yang ada di sini ya. Seperti di sebelah kanan kalian di sini ya, ada yang namanya daging rendang. Wah, ini memang daging yang sangat enak dan memang diakui seluruh dunia. Ini daging rendang pernah menjadi termasuk dalam 50 makanan terenak versi CNN. Dan di sebelahnya ya, kalau kita makan di restoran Padang atau rumah makan Padang pasti disajikan dengan ini sayur singkong rebus, daun singkong. Nah, di tengahnya ini kalau ada singkong pasti ada sayur nangkanya nih, pasti ya. Identik banget dengan rumah makan Padang. Kalau kita ke tengah, ini ada salah satu menu favorit juga kalau kita lagi makan di rumah makan Padang ya. Di sini ada namanya ayam pop. Gede banget itu ayamnya. Iya, ayamnya gede banget. Dan ini beda ya dengan ayam goreng. Ayam pop. Nah, kalau di sebelahnya sini, di sebelah kiri kalian, ini ada ketupat Padang. Ini beda nih dengan ketupat sayur biasa ya. Apa bedanya? Nanti kita coba langsung. Karena ini khas Padang. Nah, di belakangnya juga ada ketupat, tapi ini beda. Ini adalah ketupat ketan. Yang pasti terbuat dari ketan ya dong. Ini juga ketupat ketan. Nah, di sebelah sini kita ada namanya ini asam pade. Asam pade. Ikan sama budih juga. Asam pade. Ikannya itu ya? Ikan. Ini dari ikan tongkol nih. Nah, ikan tongkol. Gede banget nih ikan tongkolnya ya. Sebelah kiri gue, ini ada gulai tunjang. Nah, ini juga salah satu makanan yang baru gue lihat juga. Dan ini pasti menarik. Ya, tunjang ini adalah kikil. Bagian dari sapi. Nah, di sebelah sini, sebelah kanan kalian, ada tape hitam. Dan ini biasanya di Tape apa ketan? tape hitam. Ini tape ketan hitam. Ini tape ketan hitam namanya. Dan ini ada namanya lemang nih. Lemang dari beras ketan juga nih. Di sebelah sini ini ada nama kue lapeh Bugis Minang. Kue lapeh Bugis atau Bugis bahasa Indonesianya. Menarik banget nih. Nah, biasanya kalau kita makan di rumah Padang itu selalu disediakan air kobokan ya kan, buat cuci tangan lah. Memang kalau makan-makan kayak gitu, kalau pakai sendok garpu kurang afdol. Dan memang identik banget ya kalau makan-makan kayak gini tuh harus pakai nasi dan sambal hijaunya. Ini yang bikin mantep nih. Khas banget ya, Pi. Khas banget. Dan baunya juga harum. Biasanya kalau gue, ini nih tradisinya suka campur cabenya di atas nasi ya, terus pakai kuah nangkanya, kita pakai nangkanya ya. Wah, ini mah kita makan besar nih hari ini. Dan pakai rendang bumbunya dulu nih tuh. Wah, nanti kita aduk-aduk, tapi rendangnya boleh nih kita makan. Ini gede banget sih dan mantap nih. Dan kurang afdol kalau belum pakai daun singkong. Mantap, dikit aja. Sebenarnya pakai ini juga enak nih, biar rasanya tuh campur aduk. Nano-nano ya? Iya, nano-nano. Mantap. Now let's go ya, kita santap dulu nih. Kita cobain dari lauk pertamanya. Ini ada daging rendang ya. Ini adalah daging sapi yang memang dimasak berjam-jam ya, dengan santan dan rempah-rempah yang ada di dalamnya ini. Wah, Ngelawan deh. oh gigit aja. Oh, ngelawan ya. Apa? ini gue pengen tahu seberapa lembut daging ini, makanya gue potek dulu nih. Oh, ternyata kayak gini ya. Langsung aja yuk, let's eat. Oke. Nah,
Nah ini kan nasinya udah kita campurin nih, banyak-banyak ini ya. Wah, gurih banget nasinya. Yuk. Wah, makin mantap ya. Nah kita cobain ini nih, Apa tuh? sayur nangkanya nih. Nah ini nangkanya. Seger. Daun singkongnya. Oh ya. Jadi memang masakan Padang ini menurut gue lengkap banget ya. Kita dapat proteinnya, terus juga karbohidratnya, dan memang rasanya tuh balance banget ya. Pedas, manis, gurih, ada sedikit asam dikit dari nangkanya, tapi semua oke, balance banget. Dan memang sepertinya banyak banget ya masyarakat kita tuh suka gitu. Kalau kalian lagi mau makan besar yang kenyang-kenyang tuh makan Padang. Pokoknya kalau lagi diet lupakan saja, karena ini rata-rata kalorinya tuh jumlahnya besar banget. Kita mau cobain ini nih, ayam popnya nih. Nah, kita potek ya ayam popnya ya. Jadi ayam pop ini tuh termasuk seperti ayam goreng, tapi putih bentuknya. Kenapa? Karena dia tuh udah direbus pakai air kelapa. Dia tuh setelah direbus ya lama, dia digoreng hanya sedikit. Jadi ini masih juicy banget sih. Dan ini biasanya kita santap pakai cabai lado ya, kalau orang Minang nyebutnya nih lado. Kita cobain, let's eat. Sambelnya nggak begitu pedas, malah rasanya manis. Dan ini ayamnya ya, gurih, manis, asin, gurih. Itu juga tekstur dagingnya lembut, emang the best ya. Rendang, ayam pop, tuh easy, top lah, bintang 5. Selanjutnya gue mau cobain ini nih, asam pade. Jadi ini adalah dari ini ikan tongkol ya, ikan tongkol nih, gede ini. Ikan tongkol ini ya, kita coba belah dulu nih. Wah. Oke. Alright. Ikan tongkol ini gede banget nih. Dagingnya, baunya emang enak banget. Rasanya dari daging tongkolnya ini asin. Gue masih cium bau amis ikan sedikit, wajar ya. Pedes sedikit dan ada rasa asam-asamnya. Mungkin tuh yang namanya asam pade ya, asam pedas. So far enak-enak semua ya. Dari ininya rendang, ayam pop, terus asam padenya, ikan tongkol, enak. Ini guys, gue baru pertama kali nih mau cobain gulai tunjang. Jadi ini adalah kikil sapi ya, kuah santan bahasa Indonesianya. Nah ini gimana nih rasanya nih, penasaran. Karena kikil yang gue tahu kan biasanya kalau di warung-warung Tegal ya, kecil-kecil. Ini gede banget. Nah kita ambil aja nih kayak gini, potong kecil. Kikilnya keras banget. Oke, udah dapet nih. Nah, wah. Oke, let's eat. Makan guys. Jadi teksturnya tuh memang kenyal banget dari kikilnya ini ya. Karena kikil ini kan
dari kulit sapi ya kalau nggak salah ya, bagian kaki itu sama. Kenyal, rasanya gurih, manis, agak pedes sedikit, tapi ini overall enak banget. Lumayan. Rasanya kayak makan agar-agar gitu, cuman lebih padat dikit. Bentuknya kayak karet, tapi enak sih. Ini gua rasa udah cukup nih makan nasi gua pengen cobain ke lontong. Nah ini nih ada ketupat padangnya. Wah, lihat ya, sini ada apa aja, ada telur rebus, ketupat, terus ada buah nangkanya, dan ini ada kerupuk padang khas warna merah. Oke, kira-kira apa nih yang membedakan ketupat padang dengan lontong sayur pada umumnya? Yang jelas perbedaan pertama yang gue lihat, kalau di ketupat ini kan, kalau ketupat sayur kan ada buah ini ya, labu siamnya ya. Kalau di sini nggak ada. Kita aduk-aduk dulu. Minum dulu deh. Oke. Ini juga gue mau cicip sedikit. Ya benar, ini hanya nangka, terus ketupat, telur aja sama kuahnya. Nah kita potong telurnya. Langsung aja nih, cobain bertiga. Rendang pakai kuahnya. Yuk, let's eat. Dapat ya kombinasi manis, terus juga ketupatnya tuh menetralisir rasa dari kuah ketupatnya ini. Nggak terlalu asin, rasanya dominan manis, gurih. Terus telurnya juga lumayan enak, kerupuknya yang bikin crunchy. Ini oke lah kalau kalian makan pagi-pagi ya. Oke, let's eat. Rasa santannya juga bikin gurih. Beda kalau namanya. Beda sama kalau ketupat sayur, dia ada buah labu siamnya, dan biasanya lebih pedas ketupat sayur dan lebih asin. Ini lebih light, lebih ringan rasanya, tidak terlalu asin, which is good. Mungkin kita cobain dessertnya ya. Nah ini kue-kue tradisional nih. Di sini ada bugis lapek. Daripada juga Bugis kue khas Sumatera Barat yang terbuat dari ketan. mochi. Kayak mochi bentuknya. Ini ketan merah sepertinya. Ketan hitam. Oke. Dan didesain. Baunya juga. Tolong sisa. Boleh. Buka dong, buka. Nah, ini Coba buka dalamnya apa ya isinya apa ya? Apa gue gigit dulu supaya tahu isinya apa? Isinya apa? Coba. Ada kelapa bukan kepala. Orang beneran kelapa. Kelapa paren kali. Kelapa parut dikasih gula, dan memang ini rasanya manis. Teksturnya kenyal ya. Tolong jangan jatuh. Iya, sumpah ini enak. Udah itu setengah itu buat Andro. Ini enak. Ini tuh mungkin hampir mirip rasanya kayak kue yang hijau itu yang dalamnya. Dalam pasar ya. Iya, kue lapis. Telur dadar. Kan, kue telur dadar, betul, dadar gulung. Suka sih, gue suka banget rasanya. Nggak terlalu manis ya, nggak semanis dadar gulung itu. Manisnya pas.
Selanjutnya ini Apa tuh? ketupat ketan. Ketupat ketan ini kita bukanya harus pakai pisau ya, agak susah. Ketupat ketan ini isinya apa ya? Apakah ada plot twistnya juga seperti kue Bugis? Oh, ternyata isinya Kenangan. kenangan mantan. Tidak ada isinya apa-apa guys, hanya ketupat ketan, hanya ketan ya. Kira-kira rasanya kayak gimana? Oh, Manis. manis. Ternyata rasanya manis, manis gurih. Gue pikir bakal hambar ya, agak hambar tapi ini Berarti udah- surprisingly nih. Udah dimasukin gula kali ya? Enggak, tapi ini lebih kayak manis. Pokoknya rasanya gurih gitu. Kayak ada santannya dikit dari tangan. Teksturnya lengket ya, terus juga lembut, nggak begitu keras. Awalnya nih gue pikir Hambar. lontong, bukan kira ini biasa, ternyata ini kentang. Iya, kirain agak hambar, tapi ternyata ini gurih banget. Enak. Hampir mirip kayak kue lopis, tapi enggak. Ini kalau mungkin ada cocolannya ya, manis-manis gitu kayak gula merah, kayak lebih Tuh, mantap. ketan hitam cocok Coba banget. cocol pakai itu. Oh iya, Tadi itu iya. apaan, Pi? Yang ketan hitam apaan tuh? Apa tuh? Ini tape hitam. Kalau Oh, sebenarnya tape. ini lemang nih. Lemang juga dari ketan juga nih. Makanya bareng itu tapi. Iya, kalau ini barang ini, tapi kalau ini gue celupin ke sini Coba. masuk ya, kita coba ya. Let's try ya. Try it, namanya juga try it. Let's eat. Enak. Enak. Jangan dihabisin. Enak, cocok. Jadi rasa tape hitamnya ini itu tuh manis, Oh, manis asem, dan baunya tuh khas banget ya. Apakah Apa yang di dong? sebelahnya ini akan lebih cocok ya? Agak gedean itu dia. Ini lebih besar ukurannya. Coba Ini bandingin lemak. sama yang itu. Ketannya Kalau dari segi warna sih agak beda ya. Ini lebih putih dan ini agak butek warnanya. Juga mungkin lebih banyak airnya mungkin ya. Jadi dia kayak nasi gitu. Kalau ini kan masih terlihat ya butir-butirannya ya. Kita buka aja ini. Lemang. Oke. Baunya sih nggak ada ya. Nggak ada yang khas. Yuk, let's eat. Tapi gue merasa ini lebih cocok. kan Karena apa memang- dia gara-gara terlalu hambar Ada kali ya? manis ya. Karena bumbu tape hitam ini kuat, agak strong ya. Mm-mm. Dia kayak asam manis. Dia asam manis dan gurih sih dari entah nih apa ya, cairannya tuh dari apa, bahan-bahannya, tapi enak. Rasanya agak kayak minum obat gitu. Tapi obat yang manis. Tapi overall sih enak sih, bisa menghilangkan rasa-rasa amis ya dari kita habis makan yang ini yang serba santan. Ini kalau setelah makan yang berlemak ini, antara kita makan ini yang bugi, terus atau ketupat ketan, ataupun yang ini lemang, itu jadi enak perutnya, jadi netral lagi. Oke, mungkin kita rating ya. Kalau yang makanan tradisionalnya ini harus dipisah dari yang makanan besarnya ya. Kue-kue ini ratingnya. Mungkin awalnya gue suka rendang, ternyata ayam pop ini lebih enak daripada rendang. Jadi ini nomor 1, ayam pop, Ratingnya 5 star, bintang 5. Kedua, rendang, masih tidak terkalahkan. Ya ini sih selera ya sebenarnya. Ini masih unbeatable lah, tidak terkalahkan. Kalau kalian gak nemu ayam pop, udah paling safe mesen ini rendang. Ini juga bintang 5.
Nah, kemudian gue suka ini asam pade ikan ini karena ikannya tuh asin, tasty banget ya, gurih rasanya. Perpaduannya tuh pas antara asam, manis, pedes dan juga asin dari ikannya ini. Gulai tunjang ya, memang ini kikilnya besar banget. Nendang nggak? Lumayan. Oh ya, ini belum dikasih rating ini. Asamnya 4, bintang 4 ya. Bintang 4. Nah, terus ini gulai tunjangnya ini bintang 3 lah, oke lah. Rasanya gurih. Cuman mungkin kurang mecin nih. Gue suka yang asin-asin. Nah, kemudian ini ketupat padangnya juga rasanya oke lah. Ketupat padang nggak begitu asin, rasanya light, cuman gue prefer yang agak strong ya, seperti ketupat sayur gitu. Mungkin karena gue udah terbiasa dengan ketupat sayur, gue jadi membanding-bandingkan nih, agak bias ya. Mungkin sebagian orang ya suka yang lebih light karena ini personal penilaian ya. Jadi ini 3, ini hampir sama lah. Nah, bintangnya 3. Sayur nangkanya ya, sayur nangka tuh memang beda-beda karena kalau di tempat gua entah kenapa ya, sayur nangkanya tuh lebih tasty aja, lebih manis. Kalau ini tuh nggak manis, cuman kayak biasa lah. Cuman oke lah nih ya, 2,5 lah sayur nangkanya. Oke, kalau untuk kue tradisional ya khas Sumatera Barat, favorit gua so far yang ini nih. Ini kue Bugis ini tuh enak karena mengingatkan gue dengan kue dadar gulung ya, yang hijau itu. Enak, manis, gurih banget rasanya. Tapi nggak begitu manis. Manisnya pas, nggak semanis dadar gulung, cuma ini enak banget, mirip. Baunya juga enak, bikin nafsu makan, jadi makin lapar gitu. Kedua ini ketupat ketan. Kirain bakal hambar, ternyata ini juga rasanya gurih, manis. Ini enak banget, apalagi kalau dicocol pakai tape hitam ini ya. Makin. Nah, gue jadi pengen makan lagi nih. Let's eat. Pas. Asam, manis, enak banget. Nanti coba aja nih, Bro. Sumpah, kombinasi. Kalau lemang ini, kalau kita makan lemangnya doang, itu nggak ada rasanya, hambar. Ini hanya ini dari beras ketan aja biasa, nggak ada tambahan apa-apa mungkin ya. Mungkin ada sedikit santan atau apa air. Cuman rasanya plain, hambar. Dan ini memang harus dimakan pakai tape hitam, baru dia ada rasanya. Terakhir. Kayak rasa tape kan ada yang dari singkong ya. Ini dari tape hitam ya, obviously. Tapi enak. Ini bintang 5, bintang 4, bintang 3. Bintang 5, bintang 4. Dan ini bintang 3. Enak. Secara keseluruhan gua suka ya. Makanan-makanan dari Sumatera Barat ini, makanan Padang ini memang one of the best food di Indonesia, dan memang rendang ini menjadi harta karun Indonesia di kancah makanan internasional, karena memang sudah diakui oleh dunia juga, dan rasanya konsisten. Rata-rata hampir semua rumah makan Padang rasa rendangnya tuh hampir sama. Kalau yang ini beda-beda nih cara masaknya. Tapi ya gue seneng banget hari ini karena hari ini kita tuh bisa makan besar ya. Dan ini makanan yang aman banget. Misalkan kalau kalian lagi bingung cari menu apa buat makan siang ya, atau makan malam, nasi Padang aja dah, udah lengkap, kenyang, terus juga rasanya enak. Harganya juga murah ya, variasi dari yang ada serba 10.000, ada yang paket 15.000, bahkan ada yang sampai mahal banget tuh kalau yang di rumah Padang
pakai piring-piring gitu tuh kalian harus hati-hati ya, jangan terjebak karena nanti satu sekali cuman megang doang itu udah dikena cas. Tapi anyway, semua makanannya enak-enak dan recommended banget ya. Dan gua rasa juga beberapa dari kalian juga setuju bahwa memang makanan Padang ini makanan yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia karena kaya akan rempah-rempahnya dan juga bumbu-bumbu yang dipakai ini nggak ada di mana-mana, cuma ada di Indonesia. Dan sampai sini dulu ya kita makan-makannya, karena di episode selanjutnya pastinya gue juga akan mencoba makanan-makanan yang unik dari daerah-daerah lainnya ya. Jadi stay tune ya di Try It. Nah, thank you banget guys udah temenin gue makan-makan bareng ini. Pastinya kalian juga jadi makin lapar ya, I hope so. Dan mungkin kalian yang belum tahu ternyata ada kue-kue ini ya kalian bisa beli. Nah, kalau di tempat gue mungkin agak susah nih nyarinya di mana. Cukup unik. Oke, kalau gitu gua pamit undur diri dulu ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Try It, Let's Eat. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan guys, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Ya udah kalau gitu, gua pamit dulu. Dadah.